kesadaran anak-anak bernegara. Ya. Jadi rasa patriotisme, nasionalisme itu berkurang jauh sekali gitu. Jadi kalau kita bilang TikTok itu bisa menjadi tool intelijen, maka kita harus hati-hati gitu. Mereka bilang, kenapa TikTok seru kok? Di mana intelijennya gitu ya? Kita kaget segitu naifnya. TikTok, Instagram, Facebook, semuanya udah terbukti. Sudah terbukti bisa jadi tool. Alat yang bisa memanipulasi psikologi manusia. Iya kan? Dia bisa ngehack otak orang yang tadinya A bisa jadi B. Dan itu dengan sengaja. Iya. Akhirnya dia kayak new religion gitu ya, lebih fanatik itu daripada ini. Nah. Jadi kita punya sumber daya alam. Sumber daya alam tuh versi gue bagi 3. Satu yang komoditi biasa atau yang seperti dolomit, CaCO3, kalsium karbonat, di mana abundant. Yep. Itu mungkin ya alat dagang deh. Tapi barang-barang yang berharga seperti gold, tembaga yang bisa jadi gold, ini adalah tambang strategis. Terus ada uranium, thorium, itu harusnya vital. Urusan yang strategis dan vital harusnya alat tawar, bukan alat dagang. Yeah. Jadi nikel yang ada lateritnya dan sebagainya, ini harusnya alat tawar. Saat ini diperlakukan sebagai alat dagang. Kalau alat dagang, suatu hari cucu gue bilang, Eyang, dulu Indonesia punya nikel ya. Jawabnya gimana? Udah gone tuh? Gitu kan. Karena nggak akan tersisa. Tapi kalau dolomit, CaCO3 digali sampai 100 tahun di Indonesia masih ada terus gitu. Ribuan tahun mungkin masih ada. Tapi kalau benda berharga tadi yang strategik dan vital diperlakukan seperti ini, tapi dia dilindungi undang-undang, itu yang gue sebelnya gitu kan. Nah gue ini kembali lagi, kalau ini konstitusi ini adalah sebuah negara maju atau dewasa, gue tuh mau challenge sebenarnya. Gitu. Tapi sekarang gue challenge di MK. Keputusannya mungkin menang gue sebagai challenge. Pemilihannya tetap pemerintah boleh melaksanakan tanpa harus, keputusan MK itu nggak sesakti dulu lagi. Diubah juga undang-undang MK-nya. Sakti kali nih, kita bingung nih mau langkah. Gue challenge itu sebenarnya mau challenge banyak ya, yang gue challenge bukan untuk mengeledekin pemerintah. Tapi kita cuma punya moral karena kita punya knowledge. Yuk kita duduk, kalau benefit dari alat tawar dengan alat dagang banyakkan prinsip kita, kenapa nggak pakai prinsip kita gitu ya? Gue nggak menentang pemerintah, gue juga nggak menentang pejabat. Gue cuma menentang knowledge-nya dia. Ya, jadi gue menentang tuh kebijakannya. Ini nyambung ke beberapa hal. Yang struktural adalah kalau kita nggak bisa berpikir bahwa itu menjadi alat tawar, ya yang harus diubah adalah kecerdasan kita kan. Oke, ya kan? That's interesting. Ya kan. Terus yang kedua tentunya ya mungkin sistem pengambilan keputusan. Ya kan. Sistem pengambilan keputusan itu kan berkorelasi dengan sistem politik. Gue beberapa kali ngomong bahwasanya multifragmentasi sistem politik di Indonesia itu yang menyebabkan kita tuh nggak terlalu bisa berpikir jangka panjang, karena kita lebih terbelenggu oleh siklus 5 tahun. Iya kan? Kita nggak bisa mikir 50 tahun ke depan, karena gimana nih supaya kita menang 5 tahun lagi. Iya kan? I see. Nah, kalau di Tiongkok single party, di Singapura satu partai yang dominan kan, menguasai ya mayoritas lah dari kuenya. Jadi dia bisa berpikir jangka panjang. Walaupun ada dikotomi antara partai yang dominan dengan partai yang non-dominan, dua-duanya setuju bahwa climate change itu harus diatasi. Kalau di beberapa negara yang lain ada yang percaya climate change, ada yang nggak percaya climate change. Itu kan lebih susah kan. Begitu yang ini berkuasa bubar. Iya kan, ada yang percaya bahwa buminya rata, ada yang percaya buminya bulat. Nah itu semakin sulit tuh. Dan ini terjadi di Indonesia gitu ya? Ya gue nggak ngomong begitu. Tapi bahwa kalau partai nanti kalau hal seperti itu aja belum selesai, gimana lo bisa mikir apa yang relevan 50 tahun ke depan? Jadi harus apa yang kita lakukan ya? Ya kalau menurut gue harus ada konsolidasi dalam pengambilan keputusan supaya
streamline dan efisien pengambilan keputusan. Nah, kalau udah streamline, kita bisa mikir tuh 50 tahun ke depan. Dan ya kalau emang kita harus lebih mencerdaskan diri, kita lebih bisa memberdayakan hal-hal tadi untuk atau sebagai alat tawar. Kalau kita mulai dari ini gimana? Gini, ada sebuah anak gua, nomor 3 ini nanya. Karena kan gue termasuk yang mengkritik setelah tahun 98 itu pelajaran pendidikan moral Pancasila, P4, dulu malah ada penataran, itu kan hampir nggak ada. Jadi reformasi ini punya buah yang pahit sekali, yaitu berkurangnya kesadaran anak-anak bernegara. Ya. Jadi rasa patriotisme, nasionalisme itu berkurang jauh sekali gitu. Kita cuma ada tahu liberal, demokrasi gitu ya, tapi kemilitannya itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau kita bilang TikTok itu bisa menjadi tool intelijen, maka kita harus hati-hati gitu. Mereka bilang, kenapa TikTok seru kok? Di mana intelijennya gitu ya? Kita kaget segitu naifnya. TikTok, Instagram, Facebook, semuanya udah terbukti. Sudah terbukti bisa jadi tool, alat yang bisa memanipulasi psikologi manusia. Iya kan? Dia bisa ngehack otak orang yang tadinya A bisa jadi B, dan itu dengan sengaja. Iya kan? Iya. Jadi begitu kita ngelihat mobil di YouTube, mobil, tahu-tahu iklan mobil semua masuk ke kita. Kita pindah cewek cantik, semua cewek cantik masuk ke kita gitu. Kalau untung masuk ke kita, kalau masuk ke bini kita bubar gitu. dan jadi pokoknya gitu loh. Jadi kepokokean tinggi sekali. Gara-gara manipulasi psikologi. Akhirnya dia kayak new religion gitu ya, lebih fanatik itu daripada ini. Nah, mereka nggak sadar bahwa karena memang tidak mengerti, tidak ada pelajaran bernegaranya kurang gitu ya. Nah, sehingga anak gue yang nomor 3 tuh nanya dia pas pelajaran tentang sejarah gitu, ayah bentuk negara di Indonesia tuh apa? Gitu. Gue bilang, yang kamu tahu presidensial. Saya bilang enggak, udah bukan presidensial, sekarang parlementer sejak 2002. Dia bingung lagi, kok sekarang ini yang menentukan adalah legislatif dulu baru eksekutif. Jadi sekarang ini tidak ada lagi presidensial di Indonesia. Udah parlementer. Nah, karena itu ada, tapi bobot pengambilan keputusannya di parlemen maksudnya. Parlemen itu kan yang saya bilang bahwa. Nah, sekarang berapa orang yang sadar? Tapi kan jurisdiksi pemimpin eksekutif kan cukup luas loh. Setelah negosiasi, karena itu yang jadi presiden selalu berat. Karena sekali lagi boro-boro dia mikir negara, karena si legislatif tadi berpikir yang 5 tahunan. Yang kepala negara mungkin berpikir 30 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Ini 55 tahun lagi gimana berkuasa. Inilah akhirnya porsinya dibagi terus. Tapi mungkin lebih karena fragmentasi di legislatif. Setuju. Kalau di legislatifnya cuma 2 atau 3 atau 4, itu kan lebih gampang. Atau gini deh. Ya nggak, pengambilan keputusan. Apalagi yang bersifat jangka panjang. Gimana kalau sekarang untuk membuktikan pemerintah Indonesia itu presidensial, bukan parlementer, bentuk negara. Tidak ada threshold untuk jadi presiden. Jadi semua orang bisa. Gitu. Tapi susah juga, karena budget itu harus di-approve oleh legislatif. Legislatif segalanya kan? Dompetnya tuh ukurannya diukur dan diputusin oleh legislatif. Itu balik lagi bahwa kita adalah parlementer. Betul. Tapi kalau yang di legislatif itu banyak warnanya, itu poin gue. Fragmentasinya tuh terlalu banyak. Tapi kalau ada satu yang ngontrol, anggaplah 70%, dan yang satu itu pemimpinnya atau kepemimpinan itu bisa mikir apa yang relevan untuk 50 tahun ke depan. Keren. Jadi satu, kita perlu pemimpin visioner. 2, kita perlu pemimpin strong dukungan politiknya, seperti tadi legislatifnya gitu ya. Ada nggak itu orang kayak gitu? Ya ada lah, kita harus berdoa, ya kan? Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi 2024 dia lengser ke Prabon, jadi
Pandito ngurusin partai satu tapi partainya dia yang besar banget gitu ya. Iya, itu salah satu skenario yang memungkinkan. Tapi gue kalau ngelihat Singapura, Tiongkok gitu, mereka lebih gampang berpikir mengenai perubahan iklim. Iya sih. Kalau lebih gampang Politbironya menyatakan itu ya sudah. Dan di atasnya sama orang-orang sekitarnya itu kalau berdiskusi, oke, gimana nih supaya planet kita nih bisa survive? Iya kan? Bukan gimana kita bisa survive di pilkada ke depan. Ini mungkin gue bisa tambahin. Saat ini, jadi ada 2 negara yang gue merasa gue watch carefully and detail gitu ya. Satu Amerika, satu Tiongkok. Jadi waktu 2017 Tiongkok ada 7 hari Partai Komunis Cina rapat. Gue dapat invitation. Nanti gue proof nih lo undangan gue di sana gitu. Jadi gue di sana sebagai observer. Correspondence. Keputusannya menarik kan, semua orang tahu bahwa satu Xi Jinping presiden seumur hidup di situ. Dan di hari itu gue baru realize bahwa BRI, Belt Road Initiative, yang tadinya sekedar inisiatif, ya, menjadi ideologi. Negara itu merubah ideologi komunis menjadi BRI tanpa tumpah darah. Jadi komunis hanya tool. Jadi bukan landasan lagi. Jadi bukan ideologi. Ideologi dia adalah Belt Road Initiative tadi. Dan itu yang Xi Jinping bawa 2013. Iya benar. Satu ya, Xi Jinping presiden seumur hidup absolutely powerful, benar nggak? Kedua, merubah ideologi negara dari komunisme menjadi BRI. Belt Road Initiative. Komunis hanya tool. Itu pala gue pecah langsung tuh 2017. Kalau mereka sih udah belak-belakan sosialisme dengan Chinese characteristics. Betul, betul. Nah itu kan jelas colornya. Terus now at the moment ini ada sisi bulan yang tidak pernah kena matahari. Mereka punya grand plan, mau nambang di sana. Saya bilang, ini sakit nih orang bernegaranya, bener nggak? Karena mereka udah bisa berpikir untuk 50-100 tahun ke depan. Gitu. Nah, susah loh di Indonesia untuk berpikir 50-100 tahun ke depan. Ini. Balik ke siklus politik 5 tahun. Iya. Dan ini kan ada belasan partai. Dan A, B, C, D, dan seterusnya, itu kepentingannya beda. Nah, ini kan di sini meledak-meledak dong sebagai patriotik nasionalisme sisi pribadi gue gitu ya. Terus gue lihat Amerika, Trump ini mendesain 12 tahun. Jadi dia kalau menjabat lagi 4 tahun, kayaknya Ivanka akan dia jadiin. Ini kita ini kan trade analysis dan selalu harus karena dia kalau 12 tahun tidak berkuasa, maka patriotismenya ini terus globalis yang kesini ini nggak kelar nih gitu. Karena itu dia masih fight ini, tapi pakai konstitusi nih kelebihannya Trump ya. Nah, Demokrat punya grand plan juga terhadap Amerika itu juga, gitu. Ini mereka punya grand plan gitu. Nah, Rusia kita tahu 24 tahun sudah Putin menjadi presiden dan dia mendesain dirinya sampai 2036. Ini udah presiden seumur hidup sebenarnya. Terus akhirnya gue pikir gue harus nerbitin buku ketiga. Jadi buku 1, 2, gue nerbitin 2 buku geopolitik untuk milenial. Dedicate untuk milenial. Yang satu adalah jangan pernah berkata saya tidak pernah memperingati Anda. Isinya cuma peringatan, kejadiannya 90%. Bahwa Amerika akan begini, Cina akan begini, India akan begini gitu ya. Terus yang kedua buku ini adalah udah terbit lagi. Yang gue mau cerita yang ketiga ini akan terbit tapi bener-bener brand new. Judulnya adalah Redraw Map. Jadi gua merasa pada Majapahit, Gajah Mada itu dia draw map. Ini loh yang namanya Nusantara. Indonesia ini nggak pernah draw map. Ini loh yang namanya Indonesia. Ini uang masuk, ini uang keluar, ini begini, ini bahkan mapnya gua, ASEAN itu bukan 10 negara lagi. ASEAN itu 24 negara
tambah 14 negara kepulauan sehingga kita the biggest archipelago sampai Guam. 14 negara selatan Pasifik itu. Jadi kita harusnya untuk klaim menjadi negara. Yang gue takut adalah kalau kanal Kerajadi, maka ASEAN dibelah dua. ASEAN kontinental 5 negara, ASEAN archipelago, bener nggak? Ya kan? Ujungnya Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei segala macam kan jadi archipelago. Kita gabung aja sampai Guam sekalian, karena kita bisa kontrol fish, gitu loh. Ini ada teritori baru nih, dunia maritim yang asli nih. Nah, saat ini hukum di Indonesia tuh pakai kontinental, karena apa? Eropa pakai kontinental, China kontinental, Amerika kontinental. Kita harus pakai pendekatan oseanik. Kita pakai pendekatan oseanik gitu. Ini yang akan berubah. Nah, gue pernah ingat ada salah satu sahabat gue, Nobel laureate, 7 hari di Indonesia. Gue nggak bisa sebut nama karena dia, please don't tell. Duduk dia di hotel di Cikini itu, mungkin kamarnya 5 kali untuk dia sendiri, hanya karena dia pengen private. Terus hari ke-7 dia cerita, Amerika itu distribusi cost Amerika untuk produk tuh 11-13%. Tapi itu FDR dulu harus printing money. Green Deal kan waktu itu tahun 30-an sekali. Itu membangun dari timur ke barat, utara, selatan road gitu ya. So does China. China membangun kan sisi timurnya dia, karena tengahnya dia nggak ada apa-apa. Itu membangun infrastruktur semua, kan dia membangun cuma sisi timur kan. Nah, ada yang hebat. Di Indonesia tuh cost distributionnya 20-22%. Padahal lo nggak buat tol, lo harusnya cuma ngasih kapal dong distribusi, harusnya cost lo di bawah 10% katanya. Lo adalah negara yang paling tidak efisien karena nggak ngerti memanfaatkan oceanic dan maritim kekuatan tadi itu gitu ya. Karena kita terlalu kontinental. Kita seperti itu. Jadi gue note itu gitu. Tapi jangan disebar dulu, gue kan buat bukunya. Ini Nobel laureate ini. Bahkan kalau lo ngomong sama ahli militer, itu pemikirannya adalah siapa yang menguasai air, dialah yang menguasai dunia. Nah, itu buku yang baru gue baca, ASEAN Water. Very interesting.